di lapangan gitu. Ketika mengajarkan anak Iqra 3 gitu ya, IKO 3, IKO 4 lah. Nah, ketika anak di IKO 3, IKO 4 itu banyak mengalami hambatan gitu, Pak. Kadang-kadang anak itu apa namanya ya, magol istilahnya teh gitu. Untuk kali itu, untuk kali gitu kadang-kadang. Itu gimana itu ya, Pak ya? Ya, ya. Sok yang lain yang sudah berpengalaman di Iqra. Nah, sebelum ke pertanyaan Ibu sebelum ke pertanyaan Bu tadi, Bu apa Bu Rita ya? Kalau sekarang sih Bu, Bu Rita atas ikuti pelatihan atacan pelatihan Iqra. Atau sih Pak? Menuju di mana Bu? Menuju di Pasir Kaliki, menuju kamari di mana? Tahun kemarin sih, tahun berapa itu? Di Soreang, Bapak. Itu kan sudah pengenalan harokat ya, harokat kasroh. Jadi kalau Iqra itu kebanyakan sekarang Bu ya. Terus bentar Bu. Jadi Iqra itu saya juga waktu kuliah apa diskusi ya. Kalau sekarang mereka banyak menggunakan Iqra itu sebagai media, bukan sebagai metode. Jadi metodenya hilang, medianya banyak. Jadi kan mudah didapatnya Iqra itu. Mulai dari Iqra yang asli, yang berhologram, sampai Iqra yang dicetak masing-masing para pengusaha. Sebab kan kalau yang asli itu apa di keluarganya. Saya dulu pernah belinya langsung dari keluarganya. Tapi mirip juga sih dengan yang apa bukan bajakan ya, pokoknya produk lain lah, tapi isinya Iqra. Jadi kebanyakan kalau sekarang sudah bergeser. Jadi Iqra itu sebagai medianya. Jadi yang itu ya Iqra. Tapi banyak yang sudah tidak mengenal cara penyampaiannya atau kurang diperhatikan. Iqra kan di lembar pertama ada ya petunjuknya. Nah, memang Iqra itu kan perlu telaten di sana. Jadi telaten seorang pengajarnya itu harus betul-betul. Kalau tidak kurang lancar atau misalkan yang pendek masih dibaca panjang a, ba, ta, itu kan sudah tidak boleh ya. Ketika sebelum pengenalan alif harus a, ba, ta, du, da, di gitu. Nah, itu kan tentunya itu memakan waktu ya. Memakan waktu. Nah, bagi anak yang perkembangannya belum siap, itu sulit tentunya, Bun. Dan juga kalau lihat perkembangan nih pengalaman ya. Waktu saya di BKPRMB, kalau dulu itu kan setahun ada yang wisudaan ya. Jadi setahun itu wisudaan.
dan banyak yang bisa. Kalau sekarang Bun, nggak tahu kenapa di masing-masing RA itu Iko jarang yang tamat. Biasanya kan Oh, kalau ya? setahun tamat tuh. Kalau sekarang banyak yang tidak tamat. Walaupun di lembaga yang dulunya yang berinduk ke PKPRMI dulu itu. Nah, termasuk kalau di sini kan alhamdulillah ada setengah lah, kalau enggak setengah biasanya sudah mengenal gitu. Ini nggak tahu kenapa, mungkin karena itu Bu, jadi terkena bosen ya, boring gitu. Tapi kan kalau ikro itu harus Karena terlalu lama mungkin Pak ya? Iya Bu, waktunya memang lama gitu. Jadi kan kalau anaknya yang tidak telaten itu pasti bosen gitu. Sehingga kan ketika diturunkan selembar nggak mau. Ketika diangkat ke atas, anak belum lancar gitu. Ketika diturunkan, anaknya nggak mau gitu. Banyak seperti itu gitu yang pernah saya alami gitu. Nah, akhirnya kan saya dikolaborasikan. Jadi kalau yang itu boleh terus lanjut, tetapi kita misalkan arahkan ngajinya 2 ya. Gitu. Kalau komen-komen nih, jadi misalkan yang belum lancar Iqra 4, tapi nggak mau diturunkan nih, maka dikasih kebijakannya mulai masuk Iqra 4, tetapi Iqra 3 juga diaji lagi. Jadi bahasanya tidak mengulang, ngajinya 2, Iqra 4 dan Iqra 3. Nah itu mah tinggal ya persetujuan kita dengan anak dan juga orang tua. Biasanya orang tua juga selalu nimrung ya, mengapa anaknya diturunkan lagi Iqranya, dia suka gitu. Nah untuk jadi memang itu ketelatenan Bu ya, yang mungkin faktor anak juga, karena tidak mau diulang-ulang. Kemudian faktor gurunya juga Bu. Nah kan karena lama tuh. Nah biasanya ibu gurunya suka gregetan. Jadi kalau anak diam aja itu, padahal kan lagi proses berpikir, lama menjawab ini apa? Diam anak teh. Biasa kan gurunya cepatnya gregetan ngawartosan gitu. Langsung aja jadi tarabas. Nah, sehingga anaknya merasa bisa, padahal belum bisa, belum paham. Itu juga kesalahan gurunya tidak sabar. Dan itu emang terbukti di mana-mana Bu. Kalau tidak telaten gurunya juga ya sama. Jadi itu perlu kesabaran guru dan ya semuanya lah, gurunya, anaknya, juga orang tua ya. Tapi kalau orang yang mengerti mah dikembalikan ke Iqra 2 supaya lancar, itu paham ya, tidak apa-apa. Nah, untuk saat ini saya menggunakan yang ini Bun. Di layar ada nggak? Ini ya, metode Thoriqoh Makhroji. Untuk awalnya sama, saya kasihkan ini dulu. Ya, anak mengenai dulu ya. Berdiri A sampai 2 ya. Ya. Kalau ini insya Allah cepat Bun. Untuk pengenalannya. Sekaligus kalau ada warnanya bagus. Nah, ini panah hijayanya berdiri A, ciluk ba. Ini sebagai rangsangan Bu ya, rangsangan untuk pengukir. Nah, di sini ini kayak kemarin aja Bu. Jadi saya susun. Nah, dia dari tidak abatasa, saya berdasarkan makhraj. Aha goho fama bawa. Jadi sekaligus mengenalkan makhrajnya langsung. Jadi aha goho fama bawa ko kado syajaya rona ditato sosis sidodi. Juga sama, kalau untuk namanya cepat bisa, tapi untuk satuannya anak-anak kan perlu waktu ya, perlu proses. Begitu Bun, mangga Sade. Ya, tenun Bapak.
Sekarang Bun, ada yang lain lagi? Masih ada beberapa waktu. Yang Bu Silma. Halo Bu Silma. Semuanya di sini kalau mengajarkan pakai Iqra atau ada metode yang lain? Iqra, Pak. Saya pakai Iqra. Yang Bu Silma kan masih metode Baghdadiyah. Mana Bu Silma? Belum. Nah, sebagai tambahannya, Bun, jadi terlepas dari kekurangan kelebihan, yang penting motivasi untuk kita sebagai pengajar, ya, sebagai orang tua atau pengajar, adalah selalu memikirkan bagaimana anak didik atau anak kita itu lebih cepat mengenal. Yang penting mengenal ya, jangan urusan dengan cepat. Itu kan urusan cepat lambat itu kan banyak hal lain ya yang mempengaruhinya. Metodenya cepat, kalau anaknya lambat ya nggak bisa cepat. Metodenya biasa-biasa, kalau anaknya fokus itu cepat juga. Hanya kemungkinan untuk kita itulah continue lah. Jadi kalau penggunaan satu metode itu jangan ganti jangan. Jadi harus nanti setelah beberapa tahun ya, udah lama, kemudian kan selama perjalanan ngajar tuh pasti kita pernah mengalami ya kekurangan atau ya ada hal-hal yang kurang, dirasa kurang ketika mengajarkan, itu kan jadi poin. Nah, berarti poin untuk kita kemudian kita curahkan ke hasil pemikiran atau hasil karya. Caranya seperti ini nih yang pas. Dan itu juga kan belum tentu cocok ya. Misalkan metode saya belum tentu cocok di yang lain. Jadi biasanya pokoknya tidak menjamin, bukan tidak menjamin, yang penting para pemikir sudah berusaha bagaimana supaya anak-anak ini generasi lebih cepat mengenal Quran ya. Kalau di sekolah ibu-ibu dahulukan baca atau Iqra dulu? Apa yang prioritas? Iqra apa baca? Iqra, Pak. Iqra. Iqra dulu baru baca. Kenapa nggak baca, Bu? Ayo, mengapa nggak baca? Kalau di Iqra, Bu, ada itu. Nah, Iqra kan CBSA, Bu ya? Bu? Iya, Pak. Kan CBSA, belajar sendiri. Nah, ada yang berpendapat kan untuk CBSA kan berarti mempelajari sendiri, membaca. Biasanya kan ada tuh. Ada bacaan di sininya di Iqra itu. Berikut untuk latihan panjang pendeknya saja. Nah, itu kalau kata yang lain, jadi anak itu bisa baca dulu sehingga ke Iqra-nya tahu petunjuknya. Mana yang baca panjang, mana yang baca pendek.
Nah, itu ada lembaga yang lain ya. Jadi mendahulukan baca, misalkan baca berapa bulan, setelah itu ikro. Ada yang ikro dulu, ada yang digabungkan dua-duanya. Ikro dikereyeuh, baca dikereyeuh ya. Tahu tak anak-anaknya duka kumaha. Memang itu juga variatif ya. Variatif lah. Anak itu ada yang cepat baca, ada yang cepat ikronya. Hanya saja kelebihan kalau sudah bisa baca, jadi bisa baca petunjuk yang ada apa, yang ada di ikro itu. Kalau yang lain ya beranggapannya petunjuk itu untuk pengajar ya, untuk kita. Sakit itu pun tak ada masalah. Pamit saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Bu Silma Munisa yang telah mengetengahkan paparannya, bahasannya tentang Iqra tilawati, Iqra qiraati tilawati. Tadi itu apa? Qiraati tilawati itu kan ada lagamnya ya. Ada lagamnya. Ada apa? Nadanya gitu, pakai nada. Ya mudah-mudahan apa yang kita gunakan ya kalau nanti mah jadi kan kita mah sebagai pengajar, sekaligus pemikir, nanti mudah-mudahan kan setiap hari punya pengalaman, kekurangannya di mana itu dicatat, diingat, kemudian biar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, atau kalaupun terjadi sudah tahu nih problematikanya dan juga pemecahan problem solvingnya sudah tahu. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibiarkan dari tahun ke tahun seperti itu, kesalahannya itu lagi. Nah, itu kesalahan yang didapat, yang nampak ya, baik itu misalkan anaknya kurang mood, anaknya misalkan mogok ya, itu kan jadi bahan pertimbangan kita bagaimana ke depan untuk yang lainnya tidak seperti itu. Jadi tidak terjadi lagi anak mogok atau misalkan anak yang tidak mau belajar. Jadi poin-poin itu nanti dikumpulkan Bun. Jadi poin bagaimana? Jadi pemikiran masing-masing ya Bunda. Ya kalau bisa misalkan setelah dipikirkan ya jadi sebuah buku misalkan gitu ya. Nah, sehingga kan nanti muncul metode hasil ibu sendiri gitu. Demikian ya Bun ya yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak. Bapak. Share.